selamat kita pada waktu yang indah ini. Amin. Dialah sang kekekalan. Dialah Tuhan yang agung itu. Dan sehingga semua misteri telah disingkapkan bagi kita di akhir zaman ini. Sang mata Raja Wali yang besar telah melihat anak-anak Raja Wali sedang terlatih olehnya dan belajar untuk mengepakkan sayapnya untuk supaya dapat melihat, ya, untuk supaya terbang ke atas dan dapat melihat alam dunia ini. Dan Tuhan merancang semuanya itu. Lagu pujian yang indah hanya bagi mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Dan lagu-lagu yang indah yang kita nyanyikan bagi Tuhan kita di akhir zaman itu dikhususkan bagi kita. Sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan tindakan. Perilaku kita di akhir zaman, ekspresi kita untuk melakukan kehendaknya bagi keselamatan jiwa kita. Haleluya. Dan itulah tandanya mempelai wanita yang sudah ditentukan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Tanpa menghiraukan siapapun, tanpa merasa malu, tanpa mendengarkan kata-kata orang. Karena kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Dan sudah ditempa akan menjadi emas yang murni. Selalu ditempa, selalu dipukul, selalu dicambuk. Karena Tuhan berkata, karena hanya anak kesayangan Dia yang harus dicambuk dan dihajar. Untuk supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Karena Tuhan berkata, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Itu bukan sekedar perkataan-perkataan Tuhan saja, tetapi itu nyata. Dan Tuhan tahu bahwa orang-orang pilihannya di akhir zaman, ya, Tuhan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang dikucilkan. Yang orang-orang tidak diterima di dunia ini. Itu nyata. Sekalipun orang-orang yang di luar pesan diurapi, tidak jadi masalah. Karena kita tahu bahwa banyak orang-orang di zaman dulu seperti perjanjian lama juga, orang-orang yang nama-nama mereka ada di dalam Alkitab, ya sudah tertulis, lalu diurapi. Haleluya. Tetapi mereka tidak memiliki pewahyuan dan mereka tidak memiliki tidak memiliki hikmat untuk melakukan firman Tuhan, sehingga mereka pun gagal untuk melihat siapakah Allah yang sesungguhnya, siapakah utusan yang sesungguhnya, siapakah nabi dan rasul yang sesungguhnya, siapakah juga Yesus yang sesungguhnya. Dan kita tahu bahwa jelas bahwa Yudas gagal untuk melihat siapa Yesus. Haleluya. Korah datang, mereka gagal untuk melihat siapa Yesus. Firaun gagal untuk melihat siapakah Allah yang sesungguhnya. Sekalipun diperlihatkan kepadanya di depan matanya dan di hadapannya berbagai macam hal, mujizat dan tanda-tanda heran dan lain sebagainya nyata di hadapannya, tetapi dia tidak dirancang, tidak dipilih dan ditentukan untuk menerima Allah pada waktu itu. Haleluya. Dan juga banyak hal-hal yang lain, ya, hal yang sama juga di akhir zaman ini. Orang-orang sedang menyembah Allah, tetapi tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Orang-orang menyembah Yesus, tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa pesan di zaman dulu, ya, setelah Nabi berakhir, maka mereka mendirikan
denominasi di atas pesan. Itulah yang membahayakan. Itulah yang membuat mereka mati, sehingga mereka pun tidak mengenal siapa yang sesungguhnya utusan pada waktu itu. Dan orang Farisi, orang Saduki katakan, dan ahli-ahli Taurat juga katakan, kami mengenal Musa. Mereka percaya kepada hukum Taurat. Mereka mengerjakan apa yang dikerjakan, dikatakan oleh Musa. Tetapi ketika tiba saatnya Yesus Kristus tampil menjadi daging di muka bumi ini, bersama-sama dengan mereka, maka mereka menolak Yesus. Dan tidak memahami dan tidak mengenal siapa Yesus, karena mereka gagal untuk melihat zaman apa yang sedang mereka hidupi pada zaman mereka. Haleluya. Mereka mempertahankan Musa. Apa yang dikatakan oleh Musa itu yang dikerjakan mereka. Hal yang sama perjalanan ke-7 zaman gereja. Apa yang dikatakan oleh mediator atau rasul pada zaman dulu, ya, maka mereka mempertahankan hal-hal itu untuk mereka kerjakan, dan mereka gagal untuk melihatkan tampilnya Elia ke zaman. Mereka gagal bahwa sudah tampil Yesus sesuai dengan kitab Yesaya, ada tertulis, dan kitab Mazmur bahwa Immanuel harus tampil di muka bumi. Tetapi mereka gagal untuk melihat itu. Hal yang sama di zaman ini. Mereka gagal dan tidak mengerti keempat meterai pertama, kedua, keempat. Sehingga di ujung pada meterai yang keempat itu berakhirlah di situ bangsa kafir. Sehingga orang-orang tidak mengerti bahwa posisi mereka sedang berada di meterai keempat. Haleluya. Kalau mereka mengerti bahwa ini adalah meterai keempat bagi bangsa kafir, maka mereka akan menerima pesana kecaman. Dan di sana mereka gagal akan memahami hal itu, sehingga mereka selalu di bawah pengajarannya seperti Martin Luther. Gak diterima sesuai dengan ajaran John Wesley atau Branham. Haleluya. Apa yang terjadi? Bahwa Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat, tenggelam dan mati. Hal yang sama ketika Israel keluar dari sana. Ketika orang Mesir gagal untuk melihat, Firaun gagal untuk melihat akan mujizatnya Tuhan terjadi pada waktu Musa ada di sana, mereka tenggelam di tengah lautan. Haleluya. Itulah yang berlangsung di zaman ini. Bahwa mereka juga tidak memahami apakah itu zaman Raja Wali. Mereka menerima ya akan zaman ini, bahwa zaman ini adalah sudah zaman canggih. Sudah serba digitalisasi. Tetapi mereka tidak bisa menyesuaikan bahwa zaman ini adalah zaman Raja Wali, karena mereka tidak mengenal apakah itu Raja Wali sesungguhnya. Tetapi Tuhan merancang, karena Tuhan sudah menentukan dan sudah memilih bagi kawanan kecil ya ke zaman ini, perhimpunan terang di waktu senja ini, ada sebuah sajian makanan spesial yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena tanpa makanan ini, maka kita tidak akan bisa hidup. Di zamannya Yesus Kristus, dia mengatakan, makanlah, inilah dia tubuhku dan inilah darahku. Bagi zaman kita ini disediakan, dihidangkan makanan rohani pada zaman ini, inilah tubuhku. Ketika kita menikmati ya sajian itu, firman yang sedang dihidangkan di atas meja, kita nikmati. Dari situlah kita mengerti dan memahami, kita tahu bahwa inilah kedatangan Kristus sudah dekat. Pendahulu kedatangan Kristus yang kedua sudah tampil. Setelah kita menikmati makanan yang disajikan bagi kita. Apakah itu makanan?
berbicara tentang peristiwa di Taman Eden. Dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22, ya, berbicara tentang materai dan ketujuh zaman gereja, berbicara tentang Elia, antara Elia dan Ahab, berkaitan juga dengan pada zamannya Nuh dan Lot, berkaitan juga kepada ketujuh sangkakala. Orang-orang tidak memahami apakah itu sangkakala. Seolah-olah itu ya seperti trompet yang sedang dibunyikan di mana-mana sekarang pada saat ini. Mereka tidak mengerti apakah itu sangkakala. Kalau mereka mengerti dan menyelidiki, ya, dan ingin mengetahui apakah itu sangkakala, maka mereka akan mengerti juga akan tujuh zaman gereja dan tujuh materai. Haleluya. Karena itu semua yang sedang terhidang di atas meja. Itulah makanan Raja Wali zaman ini. Haleluya. Dan itulah sebabnya Ahab keluar dari posisinya Tuhan. Karena dia memilih makanan daripada gereja organisasi. Karena ada seorang, ya, perempuan Isabel yang sedang menghidangkan makanan di meja yang lain. Ahab melihat, ya, makanan yang lebih bergizi bagi dia, sehingga dia pun memilih makanan yang lain yang sedang dihidangkan oleh Isabel, dan dia meninggalkan makanan yang dihidangkan oleh Allah. Membuat dia tenggelam dan mati. Kalau tidak ahli untuk memahami akan zaman ini, bukan masalah kekayaan, bukan masalah jabatan. Jabatan berakhir, kekayaan berakhir, bumi ini akan runtuh dan begitu lenyap hitungan detik. Haleluya. Tetapi firman Tuhanlah yang kekal. Mana yang perlu kita pahami? Kita selidiki, kita lakukan. Jabatan kah? Kekayaan dunia kah? Atau kekayaan surgawi? Kalau itu dipertaruhkan dua-duanya antara dunia dan surga, maka dunia ini sekejap mata bisa runtuh. Kita melihat peristiwa sudah berlalu ribuan tahun. Zamannya Lot, hanya sekejap mata Tuhan membakar Sodom. Siapa yang tahu bahwa berapa ratus ton itu emas di Sodom, kekayaan mereka? Kita bayangkan ribuan ton kekayaan mereka, hanya hitungan detik. Haleluya. Masalah harta, Tuhan sudah sediakan semua di bawah tanah. Masalah kekayaan dunia ini sudah tersedia di sana. Gak perlu tercengang-cengang, orang tahu kok. Sudah Tuhan sediakan kok harta, ya, kekayaan baik minyak mau apapun di bawah tanah ini. Mau dicari silakan. Siapa yang ahli bisa cari. Peralatan semua lengkap. Tetapi bagaimana dengan untuk mencari kekayaan di surga? Bisakah kita memakai alat-alat yang canggih sekarang untuk mau mencari kekayaan di surga? Tidak akan bisa. Amen. Itulah perbandingannya. Kita lihat ketika perempuan yang datang dari perempuan, siapa namanya? Ratu Seba. Ya, mari sih minggu kemarin kita bahas itu. Berapa banyak emas dibawa? Sekitar 32 ton. Kita bayangkan. Haleluya. Cek di Google.
Kalau diperhitungkan dengan gram yang tertulis dalam Alkitab, sekitar 30 lebih 30 ton, kita bayangkan yang dibawa. Dari mana semuanya itu? Tuhan sediakan di bawah tanah. Bisakah semudah itu untuk mencari kekayaan akan surga? Tidak akan bisa, nggak ada jalannya itu. Haleluya. Itulah sebabnya, ya, Matius 7 13-14 berkata demikian. Karena sesak dan sempilah untuk menuju kepada kerajaan, untuk menuju kepada jalan yang benar. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar mengerti dan harus matang akan hal ini. Akan tahu membaca, kita kan harus sanggup membaca, mengetahui isi hati orang. Karena demikianlah firman Tuhan. Tujuan dunia ini kita harus tahu. Kalau kita gagal untuk melihat dan mengetahui akan tujuan dunia ini, maka kita gagal kan sebagai mempelai wanita. Gagal jelas. Seperti firman katakan, karunia-karunia saja akan berakhir. Apakah itu karunia? Siapa yang memberikan karunia adalah Tuhan sendiri. Karunia itu apa? Menyembuhkan orang sakit, tanda-tanda heran, mengusir setan, dan lain sebagainya. Berakhir. Dan Tuhan katakan, janganlah kamu bersukacita karena kau bisa mengusir setan, mengadakan tanda-tanda heran, dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Yesus mengatakan itu dengan pada murid-muridnya. Kita bayangkan. Jadi semuanya itu akan berakhir. Satu-satunya jalan keluar daripada dunia ini adalah terimalah pesan Tuhan pada zamannya. Supaya kamu mengenal bahwa zaman apa yang sedang kamu hidupi. Jikalau kita sudah mengenal dan menerimakan hal itu, maka semua akan kita dapatkan. Sama persis seperti zaman ini. Berperang di mana-mana, konflik antara perusahaan dan juga spill masyarakat, masalah tambang, ya, juga masalah hutan, dan juga masalah-masalah tanah pertanian masyarakat yang ada dalam kawasan hutan. Bertengkar di mana-mana, selisih. Gak usah dikatakan masalah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar tetangga. Kalau soal antara kabupaten, kecamatan biasa. Soal hal biasa itu. Antar tetangga. Yang lebih parahnya lagi, bersaudara. Satu saudara, tetapi sudah bentrok oleh karena dunia ini. Haleluya. Berarti dengan kata lain, gak peduli siapa lo, gak peduli siapa kau. Tetapi pernahkah firman mengatakan demikian? Firman selalu peduli kepada siapapun. Itulah sebabnya firman selalu mengingatkan semua umat manusia untuk supaya kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Kepada jalan yang terbaik. Tetapi coba kita bayangkan prinsip dan konsep manusia di zaman ini. Apakah sering kita dapatkan atau kita temui atau kita dengarkan orang-orang kaya, ya, atau pejabat yang membawa orang-orang selalu mengajari seperti inilah yang aku lakukan untuk supaya aku sukses. Gak ada seperti itu. Sifat manusia selalu menjerumuskan. Dan gak ada sifat manusia
ya di dalam pikirannya lebih sukses orang lain daripada dia. Gak ada keinginan manusia seperti itu. Maunya aku lah yang lebih sukses daripada kau. Haleluya. Bagaimana dengan firman Tuhan? Kita sudah melihat di kitab Yohanes 13 ayat 12, kitab Yohanes 12 13 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada pekerjaan Yesus. Kita bayangkan, apakah Yesus bangga kalau lebih besar dikerjakan oleh seorang nabi atau rasul daripada pekerjaan-pekerjaannya? Yesus bangga. Manusia bagaimana? Bangga enggak? Enggak ada seperti itu. Haleluya. Itulah sebabnya di zaman ini, kalau tetangga sudah punya mobil, tetangga yang satu belum, gak ada yang namanya itu, aku suka kali melihat kau. Aku bangga seorang bertetangga ya dengan engkau. Kau semakin sukses, sahabatku. Gak ada seperti itu. Di manalah kira-kira nanti juga balik nanti terbalik mobilnya di sok-sokan ini. Itulah prinsip manusia. Tetapi prinsip mempelai wanita bukan seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, jadilah terang dan jadilah terang. Itulah sebabnya mempelai wanita di mana-mana, kalau dia mengaku dirinya seorang mempelai wanita yang menerima pesan di akhir zaman untuk menentang hal-hal yang berasal dari dunia, pasti tidak akan pernah didapati di tempat orang-orang pejudi main judi. Gak ada seperti itu. Atau pergi ke pub sana, ke diskotik, ke bar. Gak ada seperti itu. Haleluya. Jadi kita harus memahami, kita harus mampu melihat peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Dan yang kita bahas pada waktu yang ini, Tuhan memberkati kita. Dan kita yang kena percaya bahwa Roh Kudus akan mengajar dan memimpin kita. Peristiwa-peristiwa yang dibuat jelas oleh nubuatan. Itulah subjek kita pada waktu yang indah ini. Kita buka kitab kita di Lukas 24 mulai dari 12 sampai 35 sebagai pembuka kan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari muridnya Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka buram. Kita lihat ini. Dengan muka muram. Seolah-olah ada orang lain yang berhak untuk menghentikan mereka, sehingga membuat hati mereka muram. Kita lihat. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Karena kabar itu sudah tersiar sampai kemana-mana. Ya, dan mereka menceritakan itu sendiri kepada Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan, kita lihat ini, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Apakah kira-kira mereka menyesal atau bagaimana ini? Atau apakah masih mereka selalu mencari-cari dan merindukan seorang raja itu, yaitu Yesus? Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Berarti sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukannya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Apakah mereka selalu mencari di manakah raja kami itu? Haleluya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ini yang selalu diingatkan Tuhan, ya, pada masa-masa zaman, pada masa-masa pesan, pada masa-masa seorang utusan di setiap zamannya. Ini adalah selalu peringatan untuk supaya selalu menghitung hari-hari, menghitung bahkan detik, jam. Karena kita tahu Tuhan memberikan waktu kepada kita siang dan malam, petang dan pagi, untuk supaya kita selalu memahami dan melihat dan mengerti zaman apa yang sedang kita hidupi. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Karena masih 3 hari berlalu. Kalau kita membayangkan itu, kalau kita hidup pada masa itu, pasti juga kita belum memahami. Pasti kita selalu membahas bagaimana ya, siapa yang dilihat oleh saudari kita itu, Maria yang pergi ke kubur itu. Siapa yang dilihat? Masih 3 hari, berarti masih itu dibahas-bahas. Belum sempat untuk melihat hukum Taurat, belum sempat mereka mengingat hal-hal apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Karena masih membahas hal-hal yang sedang berlangsung ya, atau yang sudah berlalu. Mulai dari penangkapan Yesus sampai penyaliban, sampai pada kebangkitannya. Ketika Yesus tidak ada dalam kubur, masih itu yang dibahas mereka. Tetapi Yesus berkata, mengingatkan di setiap zaman-zaman gereja, ya, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, sudah saya katakan tadi, siapa yang tidak mengenal Allah dan Yesus? Bukankah Mesias harus menderita semuanya? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Kita lihat ini. Bukankah murid-murid Yesus Kristus tidak pernah membacakan kitab itu? Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Haleluya. Kalau firman bersama-sama kita pada waktu menjelang malam, kita tidak akan melihat kegelapan itu. Kalau Tuhan bersama kita pada terang di waktu senja, yakinlah tidak ada yang gelap di sana. Pintu selalu terbuka. Tuhan akan selalu berikan terang. Waktu itu duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkata, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Saya sudah terangkan tadi, sebelum kita menikmati firman atau roti itu di atas meja yang dihidangkan oleh Yesus, yang dihidupkan oleh Roh Kudus bagi kita, akhir zaman ini, kita tidak akan mampu melihat dan mengerti akan firman Tuhan pada zamannya. Kita lihat ini. Kata mereka seorang kepada yang lain. Ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Tetapi ada syaratnya setelah mereka memakan roti. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersuka cita dan bergembira Tuhan dengan hati yang suka. Karena kami Tuhan mengerti dan mengetahui firman-Mu pada zaman ini. Yang telah Kau hidangkan sebagai makanan rohani kami. Sehingga kami pun Tuhan bersuka cita karena mata kami dapat melihat. Dan hati kami Tuhan mengerti. Pikiran kami Tuhan dapat menangkap apa yang Kau maksudkan, apa yang Kau pesankan Tuhan untuk kami kerjakan di akhir zaman ini sebagai anak-anak mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa semua rahasia dan misteri sudah Kau singkapkan, Kau bukakan bagi kami. Sebelum semuanya itu Tuhan terjadi, Engkau terlebih dahulu memberikan roti kehidupan itu bagi kami. Supaya kami Tuhan sanggup berjalan semakin jauh Tuhan sampai menempuh pada janji-Mu, yaitu tanah perjanjian itu sendiri. Engkau memberikan kekuatan bagi kami lewat makanan rohani pada musim ini Tuhan. Pada zaman Laodikia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kena percaya bahwa mempelai wanita-Mu sedang Kau urapi di akhir zaman. Engkau Tuhan memberikan Tuhan pengertian yang lebih lagi Tuhan. Supaya kami semakin naik tinggi. Dan dapat melihat dunia ini Tuhan. Dan melampaui Tuhan alam semesta. Sehingga sampai kepada perkawinan malam anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan
membacakan sebagian lagi dari ayat firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi setiap kepala dan telinga kami menjadi telinga orang yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, selamat kami. Amin. Silakan dulu. Dan kita lihat lagi di Wahyu 1 ayat 1. Inilah waktu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita lihat Wahyu 1 ayat 1 ini. Dengan jelas bahwa tadi Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada pilihannya, bukan kepada Farisi dan Saduki, bukan kepada ahli-ahli Taurat, tetapi kepada murid-muridnya yang Dia kasihi. Haleluya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan dengan jelas kita mengerti dan memahami, setelah ini semuanya ditunjukkan kepada hambanya, kepada malaikat yang ketujuh. Apakah kita tidak mengerti dan memahami akan isi Alkitab dan menyesuaikan sesuai dengan zaman pada zaman ini? Itu sebabnya mengutus malaikat yang ketujuh bagi kita di akhir zaman untuk supaya kita tahu membedakan mana yang tepat pada zaman ini, firman mana yang tepat pada zaman ini, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dibuat jelas oleh nubuatan di dalam Alkitab. Siapa lagi yang memahami, yang mengerti akan hal ini kalau bukan kita? Orang lain gak peduli mau zaman apa, mau perang, mau apapun, gak jadi masalah itu. Yang penting ada, ya makan. Pergi ke pesta, pergi ke mana-mana, itu saja udah cukup. Haleluya. Dan saya tidak bisa menempatkan diri saya dan tidak bisa mengatakan bahwa saya mengenal zaman apa yang sedang saya hidupi, padahal saya keluar atau di luar mejanya Tuhan dan tidak mau memakan roti yang sedang dia hidangkan atau yang dia pecah-pecahkan. Seperti yang sudah kita baca tadi, setelah mereka memakan roti barulah mereka mengerti, memahami. Setelah mereka memahami, barulah mereka menerima dan bertindak segera. Haleluya. Dan oleh malaikatnya, siapakah malaikatnya itu? Yang diutusnya, yang telah menyatakannya kepada hambanya. Berarti malaikatnya pada waktu itu adalah yang diutusnya adalah Yohanes. Haleluya. Maleakhi 3. Pendahulu kedatangan Kristus yang pertama adalah Yohanes. Haleluya. Yohanes 19 ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku,
dan aku di dalam kamu. Menyatu. Di dalam satu. Karena dikatakan di sini bahwa aku di dalam Bapakku. Kalau dia di dalam Bapaknya, berarti tidak bisa lagi bahwa kamu atau manusia di dalam dia. Tetapi dikatakan di sini, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Coba kita bayangkan dulu. Kalau seorang manusia masuk ke dalam satu rumah, berarti manusia itu ada di dalam rumah, bukan rumah itu ada di dalam manusia. Kalau matematika manusia, logika enggak ada sebenarnya. Orang kalau sudah Alkitab ini dimasukkan ke dalam lemari, berarti Alkitab ini ada dalam lemari. Bukan lemari itu ada dalam Alkitab. Tetapi Tuhan katakan di sini, aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Haleluya, glory. Itulah sebabnya ketika Kristus tadi ada di dalam murid-muridnya, setelah memakan roti itu, barulah memahami benar-benar dan mengerti mereka siapakah yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Haleluya. Karena bukan mudah, tetapi firman Tuhan berkata, Alkitab sederhana bagi orang-orang percaya. Karena begitu cepat dan mengerti, ya, dan begitu cepat menangkap dan mengerti. Yesaya 43. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan seperti yang saya katakan tadi di Maleakhi 3 ayat 1. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang akan kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Berbicara tentang Yohanes. Haleluya. Dan Tuhan sudah menuliskan. Bukan manusia yang menuliskan, tetapi Tuhan yang memerintahkan untuk bekerja. Ya, memakai tangan manusia bekerja untuk menuliskan firman Tuhan. Kalau di zamannya Musa, nggak pernah Musa menulis titah ke-10 di atas batu. Ya, di batu. Tuhan langsung yang menulis, bukan Musa. Tetapi Musa lah yang membawa batu itu. Tulisan firman Tuhan yang hidup, dia yang membawa dari atas gunung sana. Jadi Allah lah Tuhan, Yesus Kristus lah yang menulis kitab ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dengan cara memakai tangan manusia. Dengan jelas bahwa Tuhan berkata, jangan menambah, jangan mengurang. Rasul Paulus dengan jelas berkata, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepadamu, suatu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi tidak bisa oleh karena berkumpul atau seremon atau apa namanya itu, ya, sharing sehingga ditafsir firman. Keluar dari pesan firman Tuhan pada zamannya,
mati. Karena firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan selain daripada roh yang menafsirkan. Roh yang bekerja di dalam diri seorang utusan. Dia yang berhak untuk menafsirkan itu. Itulah sebabnya orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat, gagal untuk mengenali siapa sebenarnya Yesus Kristus. Selain daripada orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan Tuhan ini. Haleluya. Karena sudah jelas tadi dikatakan akan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itulah nabi terakhir mereka yang mereka miliki, Maliaki 3 yang sudah kita baca tadi ayat 1. Aku mengirimkan utusanku di hadapan wajahku untuk mempersiapkan jalan. Mereka mengapa mereka tidak memahaminya atau melihatnya? Karena mereka dulu melihat pada suatu yang sudah dilakukan berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka pada suatu pesan yang sudah disampaikan sebelumnya, dan gagal untuk melihat manifestasi Allah yang hari di zaman yang sedang mereka hidupi. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, mereka fokus mendengarkan dan memegang apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Padahal sedangkan di hukum Taurat pun sudah tertulis tentang Yesus. Tetapi mereka fokus mendengarkan dan memegang hukum Taurat itu apa yang disampaikan oleh Musa. Sedangkan itu pun sudah dituliskan di sana, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mereka gagal untuk memahami itu. Contoh, antara ayah dan anak, atau antara ibu dan anaknya. Nah, ini suatu pekerjaan yang sangat berharga untuk kau lakukan supaya kau menjadi seorang anak yang berguna. Nggak perlu. Karena ajaran atau nasihat dari kakek sudah tersimpan di sini. Di zaman kakeknya masih pakai sepeda. Di zaman ibunya sudah ada mobil. Apakah masih pakai sepeda? Gak nyampe sampai ke tujuan. Orang zaman ini sudah zaman jet. Ngapain diteringatkan lagi kereta kuda atau beca atau sepeda atau apapun itu? Ketinggalan. Tidak akan nyampe. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus mengutus, memberikan Roh Kudus kepada kita di akhir zaman sebagai pengajar kita. Karena Yesus tidak ada lagi di bumi untuk mengajari kita. Masa selalu diceritakan, kan waktu dulu aku bersama-sama waktu dulu kakek saya bersama-sama Yesus dan lain sebagainya. Ketika dia waktu kecil, ketika seperti ini. Itulah yang perlu kami lakukan dan kami dengarkan. Kalau Roh Kudus kami nggak tahu, nggak mengerti, maka gagal keselamatan. Gagal tujuan. Itu ada yang maksudkan. Matius 27-29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dengan jelas, sudah jelas di sini. Selalu memperingatkan, selalu diingatkan
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan kita baca ya 31, loncat. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Celakalah kamu. Kenapa selalu menunjuk kepada orang ahli Taurat dan Farisi? Karena mereka tidak terima dan tidak kenal dan tidak tahu dan memahami bahwa mereka sedang berjalan tepat pada Yesus ada di bumi. Seandainya mereka menghitung waktu ketika mereka berjalan tepat pada zamannya atau masanya Yesus, pasti mereka mengenal siapa Yesus Kristus. Tetapi mereka selalu berada di hukum Taurat. Apakah hukum Taurat? Selalu memperjuangkan apa kata Musa. Di hukum Taurat pun sudah berbicara tentang Mesias. Tetapi mereka tidak peduli akan hal itu. Semua orang tahu di dunia ini bahwa ini adalah akhir zaman. Kedatangan Kristus sudah dekat. Dunia sudah semakin tua. Waktunya sudah hampir tiba. Tetapi mereka gagal. Bahwa pesan atau Elia akhir zaman, malaikat yang ketujuh telah berada atau tampil di muka bumi sebagai orang utusan pembawa pesan keselamatan bagi manusia. Mereka ini gagal melihat siapakah Yesus Kristus, pembawa damai, atau dia adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan manusia dan dosa manusia telah tampil di muka bumi. Haleluya. Tetapi apa yang mereka saksikan? Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, hai orang Farisi Saduki, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Apakah mereka tercengang-cengang suatu saat nanti? Ini memperingatkan selalu. Mereka sudah berlalu. Ahli-ahli Taurat Saduki pada zamannya Yesus sudah berlalu. Siapakah yang sesungguhnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi Saduki di zaman ini? Yang sedang mereka menantikan Mesias, padahal mereka menolak. Kata mereka sedang menantikan Mesias, sedang menantikan pesan, padahal mereka tidak terima. Sebuah gambaran. Karena dikatakan tadi memperindah tubuh orang-orang saleh. Haleluya. Siapakah sebagai gambaran di zaman ini? Kita sudah mengerti dan memahami. Haleluya. Gak usah ditunjuk pun kita tahu. Haleluya. Jauh pikiran mereka dari situ. Selalu usaha bisnis dan lain sebagainya. Menyembah, bernyanyi, berdoa. Padahal mereka gagal. Karena selalu mereka melakukan zaman-zaman yang sudah lampau. Cukupkah hanya menyeberangi Laut Merah? Gak cukup, gak ada jalannya itu. Haleluya. Jadi seharusnya harus sampai ke tanah perjanjian. Tidak cukup hanya menyeberangi Laut Merah. Tidak cukup hanya keluar dari Mesir.
Kalau cukup hanya di zamannya Paulus, nggak perlu dilahirkan, nggak perlu ada seorang utusan atau seperti Martin Luther atau Columbia, ya, atau John Wesley, nggak perlu. Tetapi Tuhan rancangkan semuanya itu, dan tidak perlu dituliskan itu zaman gereja, cukuplah hanya zaman Efesus. Cukuplah ya zaman Efesus di zamannya Rasul Paulus. Haleluya. Disitulah kegagalpahaman oleh manusia-manusia di zaman ini. Karena ini dituliskan dengan sengaja untuk supaya memperingatkan sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Ini tertulis bukan hanya untuk zamannya Yesus. Itulah sebabnya kita pegang Alkitab ini sampai zaman ini. Karena ini menunjuk kepada sebuah peringatan dan simbol dan perlambang. Selalu mengingatkan manusia untuk supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari ketika Yesus Kristus datang. Yohanes 5:39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kita bayangkan, apakah nggak dalam ini? Kalau dipikirkan, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dibuat lagi, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ahli-ahli teologi semua menyelidiki kitab-kitab suci. Dan sekalipun kitab suci itu memberi kesaksian tentang Yesus, kalau keluar dan tidak mau memakan roti, seperti yang dipecah-pecahkan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya, maka tidak ada seorang pun yang memahami dan mengerti dan mengenal siapakah Yesus Kristus itu yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Dan tidak akan mau menerima dan tidak akan mau juga melanjutkan firman. Tunggulah di loteng Yerusalem sampai aku datang. Haleluya. Cukupkah hanya di atas meja tadi yang sedang dipecah-pecahkan Yesus roti kepada mereka? Mereka mengenal siapa Yesus Kristus. Tetapi ada suatu lagi tugas yang harus mereka lakukan. Karena Roh Kudus akan turun, akan Yesus berikan kepada mereka. Jikalau mereka menolak Roh Kudus, bagaimana? Gagal. Walaupun semua manusia menerima hukum Taurat, menerima Yesus tanpa menerima Roh Kudus, gagal juga. Haleluya. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan bagaimana caranya? Marilah, baiklah kita berperkara tentang firman. Artinya, koreksi diri dan tanya jawab. Haleluya. Ada suatu nasihat yang berasal sumbernya dari Tuhan.
sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Kalau kamu mau berperkara dengan aku masalah firman, tegakkan dan luruskan dan yakinkan bahwa firman pada zamannya ini adalah benar. Apakah itu? Firman Tuhan berkata, kejijikan bagiku bahwa perempuan memakai pakaian laki-laki. Berperkaralah dengan firman. Kalau orang lain berkata, kan harus diikuti zaman. Emangnya zaman ini sudah ditetapkan di seluruh dunia bahwa tidak ada lagi yang namanya rok sebagai pakaian perempuan? Tetapi datang Farisi dan Saduki, ini kan sudah zamannya. Gak perlu lagi zaman kuno seperti di zamannya. Ya, gak usah jauh-jauh dulu. Zamannya Martin Luther, di mana istrinya dan putri-putrinya sedang memakai rok panjang. Tidak kuizinkan seorang perempuan mengajar. Ini kan sudah zamannya perempuan mengajar. Marilah, baiklah kita berperkara. Haleluya. Yang dimaksudkan sekalipun dosanya merah seperti kermiji, di mana dia dulunya tidak mau menerima Kisah 2 ayat 38, dan mereka tidak pernah melakukan bagaimana tentang 1 Timotius 2, bagaimana tentang perempuan yang tidak diizinkan perempuan mengajar. Tetapi kalau semuanya itu ditinggalkan dan menerima pesan pada zaman itu atau zaman ini, maka dosanya yang seperti kermiji akan diputihkan seperti salju. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Karena Nabi pun seperti itu. Banyak tanya jawab. Selalu debat. Kan begini, kan begitu, dan lain sebagainya. Dia selalu jawab. Tolong diperhatikan. Haleluya. Matius 11 ayat 25. Sudah mendekat kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal Allah, ya, yang tidak mau menerima pesannya. Sesuai dengan Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dan ia namanya orang kecil tidak terhitung ini di mana-mana. Karena tidak ada pengaruh. Itulah orang kecil. Tetapi bagi Tuhan, inilah emas yang berharga bagi Tuhan. Orang-orang kecil, kawanan kecil, mempelai wanita pilihan Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Siapakah yang meninggikan diri, yang tidak percaya? Ya, yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya sudah katakan tadi bagaimana tentang Bileam yang tidak percaya kepada Musa. Kita tahu Bileam, dia adalah seorang nabi. Bukankah Bileam seorang nabi? Dia adalah seorang nabi. Apakah dia diurapi Tuhan?
Dia diurapi Tuhan. Dia disahkan menjadi seorang nabi. Tetapi kita lihat, ketika firman pada zaman itu, di masa hidupnya tampil dan datang, dia menolak. Itulah kegagalan beliau. Padahal dia seorang nabi. Haleluya, betapa sakitnya. Bukankah Firaun telah ditentukan Tuhan? Tetapi Tuhan menentukan Firaun, mengeraskan hatinya. Sekalipun dia melihat berbagai macam hal mujizat dan tanda-tanda heran dan lain sebagainya dari Tuhannya Musa, tetapi dia selalu menolakkan hal itu. Kita tahu siapa Korah dan Datan. Apa yang dilakukan oleh Korah pada zamannya Musa? Apa yang dilakukan oleh Datan pada zamannya Musa? Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Kayafas dan juga Yudas? Kayafas seorang yang terkenal di zamannya Yesus. Ini ahli, ini orang ahli di zamannya Yesus ini. Kayafas ini. Kalau sudah dikatakan Kayafas, orang takut kepada Kayafas. Tetapi kita lihat bagaimana tentang pekerjaannya. Gagal untuk melihat Yesus. Haleluya. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat dia. Sesuai dengan Lukas 24 ayat 15 tadi. Murid-murid Yesus Kristus ada yang menghalangi mata mereka. Ya. Jadi orang-orang yang dari Emmaus ini, karena bahwa mereka berpergian, mereka tentang dia atau disembunyikan, mereka membincang-bincang dengan Yesus, ya, dan bahkan tidak mengenal siapa orang itu. Sepanjang hari itu Allah bisa melakukan itu karena Ia adalah Allah. Haleluya. Dan kita sudah baca tadi, sekalipun dosa kamu merah seperti kerbiji, Tuhan sembunyikan bagi orang bijak, Ia nyatakan bagi orang kecil. Haleluya. Dan Wahyu 17 ayat 1 berkata, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan. Yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Kalau sudah berbicara Wahyu 17, maka di sanalah Yohanes dibawa ke surga untuk memperlihatkan semuanya itu. Siapakah si pelacur ini? Yang duduk di tempat yang banyak airnya. Kalau dikatakan yang duduk di tempat yang banyak airnya, berarti duduk di bawah banyak organisasi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Si Sebel ini nggak pernah duduk untuk menguasai, mempelai wanita, nggak pernah itu. Di bawah
di bawahnya kita nggak pernah. Kalau berbicara air adalah rakyat. Wahyu 17 ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Nah, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Ahab tadi menyatu dengan gereja ini. Ahab kita sudah kenal siapa saat ini. Isabel sudah kenal kita siapa dia saat ini. Raja-raja bumi sudah kenal kita siapa mereka saat ini. Kalau kita tidak mengenal siapa mereka ini, berarti kita gagal. Berarti kita tidak mengerti apakah itu pesan dia ucapan. Dan penghulu-penghulu bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Bukan anggur yang sedang dijual di toko sana. Bukan itu yang dimaksudkan. Pencabulannya bukan seorang sundal, perempuan sundal, bukan seperti itu. Haleluya. Pencabulan adalah mempersilahkan antara yang benar dan yang salah, mempersilahkan antara firman dan juga perkataan manusia. Kalau sudah berbicara tentang pencabulan, kita ingat peristiwa sedang berlangsung di Taman Eden. Itu sudah cukup. Karena dari situlah awal mulanya. Persilangan antara perkataan iblis dan perkataan Allah. Mengakibatkan manusia mati, jatuh dalam dosa. Alkitab simpel. Bagi kita yang sudah ditentukan Tuhan, yang sudah menerima pesannya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Dan di ayat 5 dengan jelas dikatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Kalau sudah dikatakan Babel besar, kita sudah mengerti apakah arti Babel. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Berarti kalau sudah dikatakan ibu, berarti ada anak-anaknya. Ya, kalau dikatakan ibu berarti ada anak-anaknya. Ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Kita akan melihat ini. Kalau memang ini bukan sebuah rahasia, nggak perlu dituliskan hal-hal yang seperti ini. Karena dengan jelas manusia sanggup membedakan antara yang jahat dan yang benar. Contoh, kalau orang-orang yang sedang mencuri, orang-orang membunuh, orang-orang melakukan hal-hal yang jahat, siapapun ditanya, dia adalah orang jahat. Semua orang tahu. Tetapi kalau sudah berbicara tentang Ahab dan Isabel ini, Wahyu 17 ayat 1 sampai 5 ini, siapa yang memahami, mengerti? Gak ada yang bisa mendapatkan ini satu orang pun kecuali mempelai wanita hijab. Haleluya. Saya ulangi, kalau kita sudah tahu dan melihat dengan benar di mata kita sendiri, inilah orangnya yang sudah membunuh puluhan orang manusia. Orang yang tidak bersalah dibunuh. Harta orang dirampas. Uang orang dicuri. Pekerjaannya dibar, menghabiskan uang dan lain sebagainya, menipu. Lalu ditanya orang kecil, apakah ini orang jahat? Iya Tuhan, dia orang jahat. Tanda tangani lah bahwa dia orang jahat, tanda tangani.
Kalau ditanya Wahyu 17 ayat 2 dari ayat 1 sampai 5 ini, apakah ini orang jahat? Orang yang sudah umuran 80 tahun pun tidak mengerti dan tidak akan bisa mengatakan, menyebutkan bahwa ini adalah orang jahat. Dari mana kita tahu? Karena dikatakan, ya, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dengan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Ini kan rahasia. Siapa yang tahu rahasia ini? Siapa yang tahu Babel besar ini? Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kalau ini sudah berakhir dan tidak ada lagi di zaman ini orangnya, berarti semua manusia di zaman ini diselamatkan. Karena si pelacur ini sudah berakhir. Berarti tidak ada lagi generasi penerusnya untuk melakukan kejahatan di muka bumi. Haleluya. Tetapi justru telat dia ke zaman ini bahwa orangnya hidup di sana, bertakhta di sana, memakai jubah putih, penyesat, yang selalu mempersilahkan firman, antara perkataannya sendiri dengan perkataan firman disatukan, dia menjadi ibu dari wanita-wanita pelacur dan dikatakan Babel besar. Haleluya. Siapakah yang pertama mendirikan Babel besar, yang sangat besar di dunia ini? Adalah Nimrod. Siapakah dari garis keturunan Nimrod? Adalah Kus dan Semiramis. Haleluya. Tempat penyembahan berhala. Kalau di zaman dulu, hal yang sama, mereka juga belum tentu dan tidak tahu apakah itu salah yang didirikan oleh Nimrod. Di zaman ini juga hal yang sama. Orang-orang tidak tahu bahwa yang didirikan itu adalah Babel besar. Seolah-olah semuanya yang ada dalam Alkitab tidak benar. Seolah-olah yang ada di perjanjian lama hukum Taurat, seolah-olah semuanya itu tidak benar. Siapa yang menganggap? Dianggap oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Kalau mereka menganggap semuanya dalam hukum Taurat itu benar, maka mereka akan menerima Mesias. Itu intinya. Kalau orang-orang percaya bahwa ini lagi zaman adalah zaman Laodikia, maka mereka tahu siapakah malaikat perjanjian itu. Siapakah malaikat yang ketujuh itu? Malaikat 4 ayat 5, Wahyu 10 ayat 7. Lukas 17. Dari 16 sampai 30. Tetapi mereka tidak akan memahami. Apalagi Wahyu 17 sampai ayat 5 ini. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita memperhatikan Alkitab, karena Allah tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan. Ia mengirimkan Alkitab untuk menubuatkan kepada kita peristiwa-peristiwa ya sebelum itu terjadi. Karena peristiwa itu akan datang. Haleluya.
Jadi itu adalah seperti memandang sebuah kalender untuk melihat tanggal berapa sekarang. Karena jika kita berpikir, katakanlah bahwa ini adalah hari Sabtu, ya, hari Minggu, apakah itu? Harus ada sebuah pertanyaan. Kalau tidak dihitung hari-hari, maka akan disitulah ketinggalan dan kekeliruan dan kesesatan, sehingga sesat berjalannya di tengah jalan. Tidak tahu jam waktunya. Mau berangkat ke Medan aja, jam berapa berangkat mobil? Sampai ke Medan pagi jam 7. Kalau tidak ada dan tidak memahami dan tidak mengerti akan jamnya waktu keberangkatan mobil tersebut, maka dia akan sesat dan keliru. Sampailah nanti dia setengah 8 atau jam 8 atau jam 9. Akhirnya ketinggalan karena tidak menghitung waktu. Haleluya. Kalau dihitung waktu tepat sampai setengah 7. Jam 7 tepat mobil berangkat. Naik ke dalam mobil berangkat sampai ke tujuan. Haleluya. Berarti harus ada hikmat dan pengertian dan menerima pesan, karena hanya di dalam pesanlah tertulis semuanya itu. Itulah sebabnya Yohanes 6:37, siapa semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan dia tidak akan dibuang. Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Karena dia pun berkata, berjanji, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah akhir zaman. Haleluya. Kisah para Rasul 23 ayat 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ayat 3. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk mengkhianati aku. Namun hukum Taurat, ya, menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Kita bayangkan di sini, ya, itulah yang terjadi zaman itu. Orang-orang membiarkan manusia menaruh penafsiran mereka sendiri di atas firman itu, dan menyebabkan mereka menjadi buta terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena orang Farisi dan Saduki dulu berkata, ya, ketika Paulus tadi berdiri di sana untuk mencoba mengutip nas kitab suci, sudah dipersiapkan seorang kayak apa untuk menampar pipinya, ya, Paulus. Haleluya. Kenapa? Kenapa ditampar rupanya dia? Karena ia menyebut imam besar itu sebagai tembok putih. Dan kemudian mereka melewatkan untuk melihat Allah meneguhkan firman nubuatannya. Siapakah yang meneguhkan firman nubuatannya? Adalah Rasul Paulus. Jadi Alkitab tidak menentang dengan dirinya. Alkitab adalah Allah. Tidak ada yang bertentangan di dalam Allah. Adalah sempurna. Tetapi karena mereka menafsir dengan tafsiran mereka sendiri, itulah yang disebut orang-orang
yang berorganisasi. Haleluya. Jadi itulah yang akan menjadi Babel lagi. Kita baca lagi untuk membaca, untuk mengakhiri Yesaya 17. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamaikan dia Immanuel. Baca ya 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Dan yang sudah kita baca tadi di Yohanes 5:39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, karena kita tahu bahwa Ibrani 13 ayat 8, dia tidak pernah berubah. Siapa yang membuat Yesus berubah adalah Farisi Saduki. Tetapi kita tidak pernah membuat Yesus Kristus berubah. Karena firman-Nya Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu tetap sama kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita baca lagi. Ya, sedikit lagi nih. Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat aku berdiri muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Kita sudah melihat tentang peristiwa-peristiwa yang dibuat jelas oleh nubuatan. Bukan penafsiran pikiran manusia. Bukan bersandar kepada pengertian diri mereka sendiri. Tetapi yang jelas dibuat oleh nubuatan. Haleluya. Inilah yang harus kita lihat di zaman ini. Untuk supaya kita benar-benar bisa dengan kuat pakai strong untuk melawan hal-hal yang berasal dari dunia. Di mana dunia ini sedang mempersilangkan antara yang benar yang salah. Sehingga menyatukan menjadi orang-orang yang suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Tepat zaman Laodikia. Maka Tuhan akan memutahkan orang-orang yang seperti dari mulutnya. Tetapi kita sudah mendengar tadi bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Orang kecil di zaman ini yang tidak terhitung oleh dunia ini. Tetapi bagi kita diberikan hikmat, pengertian, dan memberikan kekuatan untuk supaya kita benar-benar bisa bertindak untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Yesus Kristus selamat kita. Tidak memandang dosa, tidak memandang kesalahan, sekalipun merah seperti kermiji, Tuhan akan putihkan seperti salju. Asal kita taat dan mau mengikuti jalannya Kristus. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Glory. Saya kira tadi masih jam 12. Ternyata sudah 12:30. Haleluya. Tetapi tidak terasa bahwa firman Tuhan selalu membuat hati kita dan pikiran kita rileks dan kuat. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup kepada kita. Mari kita angkat pujian.